Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 masih akan bercerita tentang kejadian horor yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Digoda Sundel Bolong. Selamat mendengarkan. Demi menafkahi keluarganya, Maryadi rela melakukan apapun. Pekerjaannya sehari-hari adalah buruh di peternakan ayam petelur. Tiap pagi Maryadi berangkat dari rumah menuju tempat kerjanya yang letaknya di sebelah selatan tempat tinggalnya. Di sana ia harus membersihkan kandang bebek dan ayam supaya tidak becek. Ditambah harus memberi makan dan minum pada ayam-ayam itu. Walaupun berat, gaji Maryadi hanyalah sedikit. Tiap bulan ia mendapatkan gaji yang tidak seberapa besar, yaitu hanya sebesar 400.000. Gaji itu tak cukup untuk menghidupi keluarga Maryadi selama sebulan. Hal itulah yang membuat Maryadi mencari penghasilan tambahan. Lalu Maryadi diajak temannya jualan nomor togel. Tugas Maryadi sederhana, cuma menyetorkan kupon-kupon nomor togel itu ke para pengecer yang ada di kampung-kampung. Setelah itu ia bertugas mengambil lagi kupon-kupon yang disetorkan tadi beserta uangnya untuk disetorkan ke pusat. Karena tergiur keuntungan yang sangat besar, Maryadi mau ikut dengan temannya yaitu sebagai kurir kupon togel. Lumayan buat tambahan penghasilan. Tiap sore sepulangnya dari peternakan ayam, Maryadi langsung menuju rumah temannya untuk mengambil kupon-kupon togel itu. Setelah Maryadi bekerja selama sebulan sebagai kurir kupon togel, kehidupan Maryadi mulai berubah. Sebelumnya keluarga Maryadi selalu makan seadanya, namun sekarang lauk pauk yang tersedia sangat lengkap. Bahkan Maryadi sanggup membeli sepeda motor baru. Hari Kamis malam Jumat Kliwon. Seperti biasa tiap pukul 9 malam, Maryadi sudah keliling kampung ke kampung mengambil kupon togel yang sudah laku terjual oleh pengecer. Saat itu Maryadi mengambil kupon togel di daerah Sleman. Setelah mengambil kupon itu, Maryadi harus segera kembali karena harus menyetorkan kupon itu ke teman-temannya. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ban motor Maryadi bocor. Padahal di tempat itu sangatlah sepi karena di sekelilingnya hanyalah hamparan sawah yang sangat luas. Untuk mencapai di bengkel tambal ban, Maryadi harus berjalan kaki sepanjang 2 km. Memang malam itu nasib sial sedang dialami Maryadi karena kupon togelnya malam itu cuma laku sedikit. Tak seperti biasanya. Ditambah malam itu ban motor Maryadi bocor dan harus mendorong-dorong motornya pelan-pelan mencari bengkel tambal ban. Namun malam itu tiba-tiba angin bertiup begitu kencang sehingga hawa dingin menyelimuti tubuh Maryadi. Maryadi merinding melihat di sekeliling. Sangat gelap dan tak ada seorang pun. Saat Maryadi sampai di bawah pohon beringin yang sangat besar, tiba-tiba kepala Maryadi seperti kejatuhan sesuatu. Karena penasaran lalu Maryadi melihat ke atas pohon itu. Saat Maryadi melihat ke atas pohon itu, ia kaget bukan main. Di situ ada sosok wanita berbaju putih, rambutnya panjang, mukanya hancur berantakan. Punggungnya bolong dan baunya sangat busuk. Sosok wanita itu dalam posisi tergantung dan lehernya terjerat tali. Dalam keadaan tergantung, wanita itu bisa berputar-putar, namun kepalanya diam saja sementara mulutnya tertawa-tawa. Melihat kejadian itu seluruh tubuh Maryadi menjadi gemetar. Semua rasanya ia ingin segera lari meninggalkan tempat itu. Tapi apa daya, dia sulit berlari dari tempat itu karena seluruh tubuhnya kaku dan sulit digerakkan. Maryadi cuma mampu terus menatap sundel bolong itu. Sundel bolong itu masih tetap bergelantungan sambil tertawa cekikikan. Dari bagian punggung sundel bolong itu
keluar belatung yang sangat besar, dan sesekali belatung itu tampak jatuh ke bawah dan mengenai kepala Maryadi. Namun saat dilihat Maryadi ternyata tidak ada apa-apanya. Maryadi pasrah, sampai-sampai ia kencing di celana. Beberapa saat kemudian sundel bolong itu menghilang, namun masih terdengar suara cekikikan. Mata Maryadi terus melihat ke atas mencari sumber suara cekikikan itu. Namun di situ tak ada apa-apa lagi. Karena saking takutnya Maryadi langsung lari terbirit-birit. Motornya ia tinggalkan di tempat itu. Setelah lari sudah cukup jauh dan dirasa aman, Maryadi langsung menelepon temannya dan menyuruh untuk menjemputnya di tempat itu. Karena kebetulan pada malam itu tak ada orang satupun yang lewat. Berapa saat kemudian teman Maryadi sudah sampai tempat itu, lalu Maryadi mengajak temannya kembali ke pohon beringin yang besar untuk mengambil motornya. Sesampainya di lokasi motornya, mata Maryadi kesana kemari mencari keberadaan sundel bolong tadi. Namun rupa-rupanya mata Maryadi tidak melihat apa-apa. Ia langsung mengambil motornya cepat-cepat.